Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MC Paniko Pratama dari kelompok 14. Sini saya akan membacakan PPT yang sudah dibuat, yaitu yang berjudul Analisis Break Even Point atau BEP dalam perencanaan laba pada kerupuk Sri Rasa di Bengkulu. Yang di sini ada identitas jurnal, yaitu artikelnya Analisis Break Even Point dalam perencanaan laba pada pabrik kerupuk Sri Rasa di Bengkulu, yang ditulis oleh Artika Endah Putri, Karona Cahaya Susena, Susantina Nasution. Ketiganya berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Daerah Bengkulu. Nah, masuk kita di sini yaitu ada profil usaha kerupuk Sri Rasa. Usaha kerupuk Sri Rasa dimiliki oleh Ibu En Rahendayati dan berlokasi di Jalan Dempon 6 Bengkulu. Usaha ini memproduksi kerupuk jalin dengan harga jual 10.000 per bal yang berisi 25 butir. Pemasaran dilakukan secara mandiri dan telah berjalan sejak tahun 1980 hingga sekarang. Yang masuk sini ada outline, yaitu yang pertama ada abstrak, ada pendahuluan, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat adalah landasan teori di mana akuntansi biaya, break even point, penjualan. Metode yang kelima itu ada metode penelitian, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan keenam ada hasil dan pembahasan kesimpulan saran. Masuk di abstrak, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis break even point efektif dengan sebagai alat perencanaan laba di pabrik kerupuk Sri Rasa Bengkulu. Hasil analisis selama bulan Juni hingga Oktober menunjukkan variasi titik impas BEP dalam volume dan nilai penjualan. Semakin tinggi penjualan di atas BEP, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Jika penjualan berada di bawah BEP, perusahaan mengalami kerugian. Untuk mencapai penjualan atau peningkatan laba sebesar 20% pada bulan November, pabrik perlu mencapai laba sebesar 9.046 bal kerupuk atau 90.456.172 rupiah. Dengan demikian, metode BEP terbukti bermanfaat dalam membantu manajemen dan menentukan target penjualan minimum agar tidak merugi dan dalam merencanakan perubahan laba. Pendahuluan industri merupakan aktivitas ekonomi yang mengelola bahan-bahan entah menjadi barang bernilai guna tinggi, mulai proses produksi dengan menggunakan peralatan seperti mesin. Usaha dalam konteks ini memegang peran penting dalam perekonomian karena bertujuan untuk memperoleh keuntungan seperti dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia, yaitu usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. KBBI dalam Merdeka Indah Putri Deka 2022. Dalam upaya mencapai keuntungan diperlukan perencanaan yang matang. Wijayanto menyatakan bahwa perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan memilih cara untuk merealisasikannya. Oleh karena itu, strategi yang tepat dalam pemasaran, produksi, dan penempatan harga sangat penting untuk mendorong perubahan usaha. Masuk ke tujuan penelitian, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
adanya penerapan metode break-even point pada pabrik kerupuk Sri Rasa, mengidentifikasi besarnya volume penjualan dan nilai penjualan yang dibutuhkan agar titik impas, menyusun strategi peningkatan laba melalui analisis BEP berdasarkan data penjualan aktual. Masuk lagi di sini ada landasan teori yang dimana yang pertama itu akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengukur, menganalisis, melaporkan, dan membantu pengambilan keputusan terkait biaya dalam perusahaan. Yang Mulyadi menyatakan bahwa akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya dan informasi operasi suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utama akuntansi biaya adalah untuk menentukan harga pokok produk, mengenalkan biaya, dan identifikasi analisis biaya langsung dan tidak langsung dalam proses percetakan atau produksi dan pemasaran. Rahmina juga menegaskan bahwa akuntansi biaya mencangkup pencatatan penggolongan dan penafasan informasi biaya untuk mendukung efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang kedua adalah landasan teori tentang break-even point. Analisis break-even point atau BP adalah metode untuk menentukan tingkat penjualan dan produksi yang diperlukan agar perusahaan dapat menutupi semua biaya tetap dan variabel tanpa mengalami laba maupun rugi. Menurut Carter, analisis ini digunakan untuk mengetahui volume penjualan dan baruan produk yang diperlukan untuk menutup seluruh biaya dalam suatu periode. Kazmir menyatakan bahwa BEP merupakan alat penting dalam perencanaan keuangan, khususnya saat perusahaan meluncurkan produk baru. Sunjaya menambahkan bahwa titik impas adalah tingkat penjualan di mana laba sebelum bunga dan pajak sama dengan 0. Dwi Prastowo menegaskan bahwa analisis BEP membantu menentukan penjualan minimum yang harus dicapai untuk menutup semua biaya selama periode tertentu. Oke, selanjutnya penjualan. Penjualan merupakan bagian penting dalam proses transaksi yang paling terkait dengan pembelian untuk mewujudkan perpindahan hak atas barang atau jasa. Menurut Abdullah, penjualan adalah kegiatan pelengkap dari pembelian agar transaksi dapat terlaksana. Sedangkan Mulyadi menjelaskan bahwa penjualan adalah aktivitas menjual barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba melalui perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Selanjutnya, menurut Sunyoto mengutip William G. Nichols bahwa penjualan tatap muka adalah interaksi langsung antar individu yang bertujuan membangun dan mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan. Metode penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.
Selanjutnya, metode penelitian. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu untuk mendapatkan gambaran atau informasi terkait pabrik kerupuk Sri Rasa Bengkulu, dan selanjutnya menganalisis penjelasan dari hasil penelitian dan perhitungan. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Menurut Suharsimi, analisis kuantitatif adalah pendekatan pengolahan data melalui metode statistik atau matematika yang terkumpul dari data primer atau sekunder. Sedangkan menurut Garrison, analisis kuantitatif ini digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap permasalahan yang diteliti, menganalisis break-even point dengan menggunakan rumus perhitungan. Metode titik impas memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan laba di bulan Desember 2022 dengan mengetahui batas minimal penjualan yang harus dicapai untuk menutup seluruh biaya. Manajemen pabrik kerupuk Sri Rasa dapat menerapkan strategi penjualan dan produksi yang realistis dan menguntungkan. Tabel ini menjelaskan analisis perencanaan laba 20% dari penjualan pada pabrik kerupuk Sri Rasa untuk berbagai bulan. Ditekankan bahwa untuk mencapai target laba tersebut, perusahaan harus menjual dalam jumlah tertentu yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Contohnya, pada Januari, penjualan sebanyak 7.204 bal atau setara 72.039,082 rupiah. Di bulan Februari, penjualan ada 7.878 bal setara dengan 78.779.457 rupiah. Di bulan Maret, penjualan mencapai 8.253 bal, penghasilannya 82.528.206 rupiah. Di bulan Juni, penjualan 9.046 bal, setara dengan 90.456.172 rupiah. Di bulan Juli, penjualan mencapai 8.856 bal, penghasilannya 88.563.062 rupiah. Di Agustus, penjualan mencapai 8.565 bal, setara dengan 85.636.364 rupiah. Selanjutnya di bulan September, penjualan mencapai 8.364 bal atau penghasilannya 83.577.360. Di bulan Oktober, penjualan mencapai 8.816 bal, setara dengan 88.156.566 rupiah. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan BEP selama bulan-bulan aktif produksi tahun 2022, dapat disimpulkan hal-hal berikut. Tren BEP menurun, tingkat margin of safety atau MOS meningkat, performa terbaik pada bulan Juli sampai September, pentingnya target penjualan di atas BEP. Data menunjukkan bahwa jika penjualan berada di bawah titik impas, maka perusahaan dapat mengalami kerugian. Sedangkan jika penjualan di atas titik impas, maka akan diperoleh keuntungan. Ini menjadi dasar penting dalam perencanaan laba di bulan November 2022. Kesimpulan kedua, agar laba pada bulan November 2022 meningkat sebesar 20%, pabrik kerupuk Sri Rasa harus meningkatkan penjualan secara signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Dengan jumlah tambahan penjualan rata-rata sekitar 8.000 bal kerupuk atau lebih dari Rp 80 juta, target ini harus dicapai melalui optimalisasi produksi, efisiensi biaya, dan peningkatan pemasaran. Selanjutnya, saran agar terhindarnya kerugian analisis break-even point dapat diterapkan pada pabrik kerupuk Sri Rasa. Sebab demikian, dengan menggunakan metode BEP dapat mengetahui pada tingkat penjualan berupa perusahaan mengalami impas atau tidak. 2. Dapat diketahui hubungan antar hasil penjualan yang dicapai dan jumlah biaya yang dikeluarkan serta tingkat keuntungan maksimal yang diperoleh. Metode ini juga dapat digunakan dalam menerapkan perencanaan laba untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih.